Hai pemirsa, jumpa kembali bersama saya Arianti Widyoko. Saya masih ditemani Bang Atam Sihaan untuk bercerita banyak tentang ulos, menyambung episode sebelumnya. Bang, bisa apa nggak jelasin proses dari pembuatan ulos-ulos ini Bang? Mengingat ini kan kayaknya ada yang ulos-ulos yang sudah cukup berumur ya Bang ya? Yap. Nah boleh nggak jelasin proses-proses untuk pembuatan ulos ini? Iya, jadi kalau untuk proses pembuatan ulos sendiri itu mungkin di seluruh Indonesia untuk tenunan ya itu hampir sama, memakai alat tenun. Cuman yang membedakan adalah kalau seperti di daerah timur itu lebih banyak yang memakai sistem ikat, makanya tenun ikat yang dari timur terkenal. Nah, kalau dari Sumatera Utara sendiri, Batak sendiri, ulos itu ditenun dengan proses manual dengan mulai dari kapas dipintal jadi benang dan diwarna dengan pewarnaan alam yang berada di sekitar kampung-kampung para perajin dan para pertenun tersebut. Jadi dari proses mulai dari kapas sampai ke menjadi benang itu sudah memakan waktu lama, jadi benar-benar rumit gitu. Jadi dari setelah dia jadi benang nanti diwarnain lagi, dicelup lagi berkali-kali. Contohnya umpamanya kalau di Batak itu kalau mau pakai warna kayak warna sibolang itu kan kayak biru indigo ya. Yeah. Nah, jadi itu ya pakai tumbuhan indigo itu berkali-kali dicelup untuk menghasilkan sebuah warna yang pas untuk menjadi sebuah ulos sibolang itu. Setelah itu nanti itu benangnya itu benar-benar bukan kayak seperti tenunan yang kayak ATBM. Itu kan sudah otomatis benangnya ya. Yeah. Nah, kalau ini itu satu-satu benangnya disusun satu-satu. Jadi sedemikian lamanya. Jadi makanya sehingga untuk mendapatkan hasil yang bagus dari sebuah ulos tersebut bisa sampai ada 2 bulan, ada 3 bulan untuk jadi satu lembar ulos. Tapi kalau umpamanya motifnya standar kayak umpamanya kayak ulos-ulos yang dipakai hari-hari kayak gitu, itu mungkin seminggu ada yang bisa jadi. Gitu. Tapi kalau ulos-ulos yang seperti ini itu bisa sampai 2-3 bulan. Rumit ya? Sangat-sangat rumit. Bedanya dengan tenun ikat itu apa Bang? Kalau bedanya di proses dan teknik pembuatannya. Karena kalau bicara kan udah jelas motifnya itu untuk menciptakan motifnya itu dia diikat ya. Diikat nanti sehingga di penyatuan motifnya nanti sudah punya teknik sendiri. Nah kalau yang ulos Batak ini nggak perlu diikat, jadi langsung tapi benangnya itu benar-benar disusun satu-satu. Kayak gitu. Berarti ulos ini juga adalah sebuah wastra yang ramah lingkungan ya Bang, karena pewarnanya pewarna alam. Betul sekali. Nah selain dari daun indigo, ada nggak sih pewarna lain yang digunakan untuk ulos? Sama ya, hampir sama dengan pewarna-pewarna alam yang ada di daerah lain ya. Iya. Kayak ketapang, kunyit, secang, dan lain-lain hampir sama. Oh gitu. Yes. Tinggal komposisinya aja yang dibedakan. Cara pembuatannya hampir sama semua. Cara melebur menjadi sebuah pasta warna sama. Tetap sama ya Bang? Sama. Nah Bang, ini lagi aku mau tanya ini nih. Boleh jelasin nggak Bang ini ulos ini Bang? Ini kok ulos kayaknya menarik banget ya. Boleh nggak Bang jelasin coba? Oke, jadi ini adalah ulosnya adalah ulos ragi hidup ya. Ragi hidup. Ragi hidup. Jadi ini terdiri dari 5 bagian ulos yang sudah ditenun secara terpisah. Jadi ini kalau mau dilihat ini kan kayak seperti satu kali ditenun ulos begitu satu kain. Ini enggak, ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah sisi di sebelah sini, ini adalah satu badan ulos, dan satu lagi di sisi sebelah sini, ini adalah satu lagi, dan satu lagi yang di tengah-tengahnya itu udah 3 bagian ya. Ini terpisah, jadi nggak satu menyatu ya. Ini tengah yang disebut kalau orang Batak bilang adalah tonga-tonga di ulos. Tonga-tonga, iya. Nah, untuk kepala ulosnya sendiri di sisi sebelah sini, ini adalah sisi di mana ini adalah sisi ulos yang disebutkan adalah melambangkan wanita. Karena bentuknya memang dibuat sengaja seperti untuk wanita. Oke, seperti ini contohnya. Bisa dilihat ya motifnya, nanti kita akan bedakan dengan motif yang di sebelahnya. Nah, untuk yang di sebelah sisinya lagi itu diperuntukkan untuk pria karena motifnya adalah untuk pria. Jadi beda ya, bisa dilihat perbedaan yang tadi
ini sama ini berbeda ya, berbeda motif. Ini agak lebih lebar, ini lebih tipis. Ini melambangkan kemaluan wanita, ini melambangkan kemaluan pria. Dan di bawahnya ini sama di bawahnya ini itu ada motif namanya sigumang, yaitu sigumang itu adalah seperti keturunan yang banyak. Jadi seperti dipakai untuk supaya berharap dengan mendapatkan dengan ulos ini mendapatkan keturunan yang banyak dan bisa sejahtera semuanya. Nah, di pemisah badan ulos ini dengan sisi sebelah sini, ini ada namanya jugia. Ini disebut dengan jugia. Oke, dan di sini sendiri ada beberapa motif yang disebut dengan tutu niaporik dan suhi niapang. Jadi semua detail ulos ini memiliki pengertian dan filosofi masing-masing. Oke, ini menunjukkan wanita ya? Iya. Ini menunjukkan wanita. Iya. Ini pria. Iya, betul. Nah, ini ulos ini diperuntukkan untuk pada acara apa ya, Bang? Sama pada acara adat juga. Cuman ini nggak sembarangan diberikan. Jadi ulos ini bisa dipakai kalau untuk upacara kematian. Ulos ini bisa dipakai sebagai ulos tujung dan ulos saput. Contohnya kita bersaudara. Ya. Kita bersaudara kandung nih. Dirimu adik saya abangmu. Nah, terus suamimu meninggal. Karena kita kan saudara nih, otomatis saya akan memberikan ini sebagai tujungmu, dan saya akan memberikan ini juga, ulos yang sama, sebagai saput, sebagai penutup jenazahnya, gitu. Tapi dengan catatan, kamu sudah punya cucu dari anak, dan kamu sudah punya cucu dari anak perempuan, punya cucu dari anak laki-laki. Jadi ini diperuntukkan untuk yang saur matua. Tetapi dalam tadi acara kematian ya. Nah, saur matua itu kematian ya? Iya, untuk kematian. Nah, kalau untuk pas dia acara perkawinan, oke. Nah, umpamanya nih dirimu menikahkan putri. Iya. Dan putrimu itu menikah dengan anak saya laki-laki. Sepupu berarti ya? No. Ini umpamanya dengan ikatan persaudaraan yang berbeda, gitu ya. Kamu punya putri dan saya punya anak laki-laki dan mereka pengen menikah dan mereka menikah. Nah, biasanya kalau si pihak perempuannya itu akan mengulosi, memberi ulos. Mengulosi itu nanti ulos yang diberikan adalah ulos hela. Nah, ulos hela itu kayak kalau dirimu ingat, saya pernah keluarin ragi hotang. Nah, satu jenis dengan ragi hotang yang warna merah. Iya. Nah, satu jenis dengan itu ada namanya ulos hela. Nah, jadi tapi kamu juga akan memberikan ulos kepada orang tua dari laki-laki tersebut, berarti kepada saya. Kamu akan memberikan ulos ini sebagai ulos panggonggong. Ulos panggonggong. Iya. Kurang lebih begitu pengertiannya. Ini berapa tahun ya, Bang ya? Kalau ini umurnya, ini ulos ini sih kayaknya kalau saya nggak salah sih masih muda, belum tahunan. Karena ulos ini masih dari mamanya mama saya. Jadi mungkin sekitar berapa puluh tahun aja. Kalau dari cerita ulos tadi ini kan ulos itu ternyata begitu rumitnya, proses pembuatannya. Kemudian juga peruntukannya juga tidak sembarangan. Semua memiliki makna dari ulos itu sendiri. Nah, sekarang untuk ulos ini boleh nggak sih, Bang, misalnya ini dicetak ulang gitu atau? Nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Jadi tidak boleh menduplikasi dengan cara yang lebih modern. Iya. Atau bisa dikatakan dengan mesin atau dengan komputer. Ini ulos ya harus benar-benar tenunan tangan. Wastra itu benar-benar handmade. Jadi jangan nanti orang bilang umpamanya, oh dia pakai ulos, oh dia pakai kain motif tenunan, tapi bukan wastra. Jadi kayak umpamanya printing, kayak batik juga sama. Batik itu kalau umpamanya dia printing ya bukan wastra dong. Nah, kalau yang saya pakai ini kan batik tulis. Batik ini adalah wastra, kayak gitu. Jadi yang disebut wastra Nusantara itu adalah yang benar-benar memang handmade dan dibuat oleh perajin-perajin yang ada di seluruh pelosok Nusantara.
Buat kalian semua, jangan pernah memakai bahan-bahan yang printing. Pakailah yang produk asli yang pernah dibuat oleh leluhur dan nenek moyang kita, tinggalkan, wariskan untuk kita. Supaya kalian berada dalam suatu segmen di mana kalian ikut melestarikan kain-kain Nusantara secara nggak langsung. Walaupun kalian nggak jualan, atau walaupun kalian nggak beli karena mungkin mahal, seperti itu ya. Iya, betul. Kain tenunan itu mahal gitu. Tapi jangan lihat dari mahalnya, tapi lihat dengan kamu menggunakan kain wastra Nusantara, Melestarikan. kamu sudah membantu memberikan makan Penghargaan juga. kepada para perajin yang ada di luar sana, dan sudah membantu perekonomian mereka. Betul sekali. Itu yang paling Betul. utama. Karena tujuan saya adalah untuk itu. Betul. Nggak, ini tadi soal duplikasi ulos nih Bang. Yes. Karena kan sekarang ulos itu harganya kalau Mahal. asli mahal ya Yes. gitu. Nah, kemudian pernah nggak sih Bang itu ketika acara atau gimana ya? Nah itu ulos itu bukan ulos yang asli ya, karena kan Oke. harganya mahal. Nah Iya. itu Ada, pernah. terus seperti apa itu? Ya orang akan melihat, ya mungkin dalam sebuah acara perhelatan adat Batak, kalau orang melihat mamanya ulosnya dikasih seperti apa, nanti suatu saat mamanya kamu memberikan ulos yang seperti itu ke saya. Suatu saat kamu ada hajatan, ya saya akan memberikan ulos yang sama. Oh, kembali. Iya. Kembali ya. Iya, ya jelas dong kayak gitu. Aku pengen kasih sebuah masukan dan statement buat anak-anak milenial muda yang ada di luar sana, boleh ya? Anak-anak milenial. Iya, buat kalian teman-teman saya sebangsa dan setanah air, apalagi kaum muda ya dan kaum milenial, kalian jangan pernah malu menggunakan wastra Nusantara. Betul. Jangan pernah malu memakai warisan dan budaya dari leluhur kita. Karena apa? Karena nilainya sangat sakral dan sangat luar biasa. Betul. Kalau kalian tidak mau pakai atau kalian malu memakainya, seperti yang dirimu tahu, nanti negara lain ngeklaim. Gimana dong? Nanti kita bingung ya. Orang lain pakai, kita nggak berani pakai. Kita malu Iya, memakainya. betul. Kalau saya secara pribadi ya, saya nggak akan malu. So that's why saya pengen mengajak semuanya, ayolah banggalah berwastra Nusantara. Wastra Nusantara kita banyak ya Bang. Oh, luar biasa. Banyak, Aku jelasin kaya. di episode pertama Betul. kan aku udah jelasin, sangat kaya dan Betul, sangat luar betul, biasa. betul. Pemirsa, bagaimana kita harus menjaga kelestarian dari wastra dan budaya Nusantara menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari tetap berkarya dengan Wastra Indonesia.